Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview ulang pembelajaran dari Ustadz Fikri Farihin yang judulnya Menggali Keutamaan Al-Quran, Pondasi Ajaran yang Menyatukan Umat. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama di sini adalah pembahasan yang pertama adalah membaca. Membaca ini ada beberapa hal yang harus kita baca, yaitu Al-Quran. Yang kedua hadis. Dan yang pembahasan yang kedua keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran. Yang ketiga keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis. Setelah itu kesimpulan. Nah, di sini yang pertama adalah membaca, pengertian membaca. Sebelum kita membahas tentang pengertian membaca, alangkah baiknya kita mengkaji dulu pemahaman manfaat mengaji menurut Al-Quran dan hadis mencakup aspek yang mendalam dan memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam memperdalam ajaran agamanya. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas beberapa aspek manfaat membaca Al-Quran berdasarkan dua sumber utama, yaitu Al-Quran itu sendiri dan peninggalan suci Nabi Muhammad SAW. Yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah membaca. Membaca merupakan kegiatan yang dilakukan pembaca untuk menganalisis isi teks komunikasi tertulis. Kegiatan membaca bertujuan untuk memahami pikiran, gagasan, dan emosi yang diungkapkan dalam teks. Pembaca mengalami proses berpikir lengkap untuk memahami ide dan konsep. Ada dua proses yang berbeda dalam kegiatan membaca. Yang pertama proses fisik dan yang kedua proses psikologis. Apa sih proses fisik itu? Proses fisik berlangsung dalam bentuk kegiatan membaca observasi visual. Sedangkan proses psikologis merupakan hasil observasi membaca yang dilakukan penglihatan manusia melalui sistem saraf. Berdasarkan dua pendapat di atas tentang pentingnya membaca, kita dapat menyimpulkan bahwa membaca merupakan suatu kegiatan yang menggunakan dua aspek, yaitu fisik dan psikis. Kegiatan membaca bermanfaat bagi proses berpikir dalam memahami pikiran dan gagasan berdasarkan teks yang dibaca. Selanjutnya, apa sih yang akan kita baca? Yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Al-Quran merupakan kitab pelengkap dari kitab lainnya. Jadi dari beberapa kitab, Al-Quran adalah merupakan kitab pelengkap dari kitab lainnya. Al-Quran secara harfiah berarti pembacaan yang sempurna. Menurut Quraisy Shihab, kata Al-Quran merupakan nama yang sangat cocok dipilih oleh Allah sebab pada tahun belum ada bahan bacaan yang sebanding dengan Al-Quran sejak tahun ketika manusia belajar membaca dan menulis ribuan tahun yang lalu. Makna Al-Quran adalah hikmah Allah yang tiada tara diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul. Telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup nabi dan rasul dengan perantaraan malaikat Jibril dan tertulis dalam mushaf terakhir yang diturunkan kepada kita secara para mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan mazhab yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas.
Selanjutnya, pembahasan selanjutnya tadi sudah kita bahas, yaitu Al-Quran, selanjutnya hadis. Dilihat dari pendekatan kebahasannya, hadis berasal dari bahasa Arab, tepatnya kata hadasah, yahdisu, hadisan. Hadisan dengan banyak arti yang berbeda-beda. Misalnya, kita kata al-jadid min al-asya, suatu yang baru berbeda dengan kata al-qadim, yang berarti suatu yang lama atau klasik. Hadis mempunyai arti berita sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, falyatu bihadithin mithlihi in kanu shadiqin, yang artinya maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Nah, selanjutnya berdasarkan keterangan juga ada di surat Al-Kahfi dan juga Ad-Duha, yang artinya maka apabila barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Al-Kahfi ayat 6. Setelah itu di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Setelah itu, berdasarkan keterangan pada ayat di atas, kita dapat memahami bahwa makna hadis dari sudut pandang kebahasan lebih menekankan pada makna berita atau kabar. Jadi hadis ini menurut ayat-ayat di atas tadi yang sudah saya bacakan adalah berita atau kabar. Hadis dari segi terminologi dibandingkan para ahli yang memberikan definisi yang berbeda, takrif. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang digunakan masing-masing pihak dalam mempertimbangkan suatu permasalahan. Misalnya, para ahli hadis menyatakan hadis mencakup seluruh perkataan, perbuatan, dan rincian Nabi. Yang ingin kami bicarakan adalah semua yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kebijaksanaan, cerita kelahiran, dan adat istiadat. Sebagian ahli hadis berpendapat bahwa makna hadis di atas adalah makna yang sempit. Para ulama usul fiqh meyakini bahwa hadis adalah seluruh ucapan, perbuatan, dan keputusan Rasulullah SAW. Jadi setiap perkataan, perbuatan, dan juga keputusan Rasulullah itu adalah hadis, merupakan menurut usul para ulama usul fiqh. Setelah itu sekarang keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran. Tadi kan pembahasannya ada Al-Quran dan hadis, sekarang keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran. Sebagai pedoman hidup dan hikmah, Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi kitab Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Membacanya dengan penuh pemahaman memberikan hikmah yang diperlukan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Ada pahala dan keberkahan. Allah menjanjikan pahala yang besar untuk setiap surat Al-Quran yang dibaca. Jadi Allah sudah menjanjikan pahala kepada kita. Setelah itu keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis. Manfaat membaca Al-Quran terutama didasarkan pada Al-Quran. Membaca Al-Quran mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau pertolongan. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Yang ketiga, adapun orang-orang yang mengetahui cara membaca Al-Quran, maka mereka akan berada di sisi malaikatnya. Yang keempat, bagi yang belum bisa membaca dan menyelesaikan Al-Quran, jangan bersedih karena Allah masih memberikan 2 pahala. Yang kelima, Al-Quran dapat meningkatkan status kita di mata Allah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.